Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Nisa Amelia, mahasiswa pendidikan profesi guru, calon guru tahun 2024, berasal dari Universitas Galuh dengan NPM 86904240336. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi kegiatan ujian akhir semester yang saya lakukan dalam mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, yaitu Kampanye Aksi Baik, penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran teks prosedur bahasa Inggris di kelas 10 E5 SMA Negeri 1 Barekbek. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. Konsep Zone of Proximal Development (ZPD) atau zona perkembangan proksimal adalah teori yang dikembangkan oleh seorang psikolog Rusia, Lev Vygotsky. ZPD merujuk pada rentang antara apa yang dapat dilakukan oleh seorang individu secara mandiri atau aktual dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan atau dukungan dari orang lain seperti guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya, atau potensial, menurut Suwardi. Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran yang optimal terjadi di dalam ZPD ketika seorang anak diberi tantangan yang tepat, yang sedikit di luar jangkauan kemampuan mereka, tetapi masih dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Dengan cara ini, anak akan berkembang lebih jauh dari apa yang bisa mereka lakukan sendiri. Dalam ZPD, terdapat elemen-elemen penting di dalamnya, seperti apa yang bisa dilakukan secara mandiri atau independent zone. Area di mana seseorang mampu menyelesaikan tugas atau masalah tanpa bantuan atau dukungan dari orang lain. Ini mencakup keterampilan dan pengetahuan yang telah dikuasai sepenuhnya oleh individu. Kedua, apa yang bisa dilakukan dengan bantuan atau scaffolding zone. Area yang berada dalam ZPD, di mana seorang individu tidak dapat menyelesaikan tugas atau masalah secara mandiri, tetapi dapat melakukannya dengan bantuan atau dukungan dari orang yang lebih berpengalaman. Bantuan ini bisa berupa instruksi, pertanyaan pemandu, atau dorongan lainnya yang mengarah pada penyelesaian tugas. Lalu selanjutnya, apa yang tidak bisa dilakukan atau beyond ZPD? Area di luar kemampuan individu, di mana mereka tidak dapat menyelesaikan tugas atau masalah bahkan dengan bantuan. Ini mencakup keterampilan atau pengetahuan yang belum dapat dipahami atau dikuasai oleh individu tersebut. Lalu, bagaimana konsep ZPD tersebut dikolaborasikan dalam pembelajaran? Konsep ZPD dituangkan dalam kegiatan atau aksi nyata melalui scaffolding. Pendekatan ini melibatkan pemberian bantuan secara bertahap kepada peserta didik yang berada dalam ZPD mereka. Seiring waktu, dukungan ini dikurangi ketika peserta didik semakin mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara mandiri. Dan selanjutnya adalah kolaborasi sosial antara individu yang lebih berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Interaksi sosial ini penting karena memungkinkan individu untuk mempelajari keterampilan atau pengetahuan baru melalui diskusi dan kegiatan bersama. Pembelajaran guru dengan peserta didik dapat melibatkan ZPD sebagai langkah memperlancar proses pembelajarannya. Kita dapat mengidentifikasi pembelajaran tersebut menggunakan konsep ZPD melalui ciri-ciri berikut. Pertama, interaksi sosial. Scaffolding sangat bergantung pada interaksi sosial yang terjadi antara peserta didik dan orang yang lebih berpengalaman, seperti guru, teman sebaya, orang tua, dan lain-lain. Dukungan yang bersifat sementara. Scaffolding bertujuan untuk membantu individu pada tahap tertentu, tetapi tidak untuk memberikan dukungan yang terus-menerus. Tujuannya adalah agar individu bisa belajar untuk melakukan tugas secara mandiri. Lalu, penyesuaian dengan kebutuhan individu. Scaffolding yang efektif melibatkan penyesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan individu. Misalnya, jika peserta didik mengalami kesulitan pada bagian tertentu dari tugas, maka bantuan difokuskan pada aspek tersebut. Lalu, tujuan akhir.
Tujuan dari scaffolding adalah untuk membuat peserta didik atau individu mencapai kemandirian dalam menyelesaikan tugas yang awalnya berada di luar kemampuannya, tetapi dengan dukungan yang diberikan melalui ZPD. Pada umumnya, pemberian metode scaffolding kepada peserta didik yang terjadi selama pembelajaran dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk, seperti modeling atau permodelan. Ketika seorang guru mendemonstrasikan langkah-langkah berolahraga secara konkret untuk menjaga kesehatan tubuh kepada peserta didik. Kedua, questioning atau pemberian pertanyaan. Pemberian pertanyaan pemantik untuk memancing peserta didik untuk berpikir kritis. Ketiga, prompting atau pemberian isyarat. Memberikan petunjuk atau isyarat untuk membantu peserta didik yang kesulitan memahami atau memecahkan masalah. Ini bisa berupa kata-kata, gambar, atau sinyal lainnya. Lalu, scaffolding tugas atau task scaffolding. Memecah tugas besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Hal ini dilakukan secara bertahap. Lalu, memberi umpan balik. Dapat berupa koreksi, klarifikasi, atau penguatan untuk memperkuat dan mendukung evaluasi pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, interaksi sosial. Dengan memanfaatkan interaksi sosial dengan teman sebaya atau guru sebagai cara untuk memberi dukungan belajar. Ini bisa dilakukan melalui diskusi, kolaborasi, atau kerja kelompok. Selanjutnya, pemberian visual melalui penggunaan gambar, diagram, grafik, atau alat bantu visual lainnya untuk mendukung pemahaman peserta didik tentang materi atau tugas yang diberikan. Latihan verbal, seperti membantu peserta didik untuk mengulang atau membahas informasi secara verbal untuk memperkuat pemahaman mereka, dan mendorong regulasi diri, yang artinya membantu proses berpikir kritis dan pembelajaran peserta didik dengan memberi mereka instruksi tentang cara mengevaluasi dan memperbaiki pekerjaan mereka. Sekarang, saya akan menampilkan cuplikan video tentang penerapan scaffolding (ZPD) dalam pembelajaran bahasa Inggris yang membahas materi teks prosedur bahasa Inggris. Tema ini mengusung tentang olahraga dan kesehatan, sport and health. Cuplikan video ini kemudian akan disusul dengan keterangan tambahan yang berisi rincian mendetail terkait aktivitas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Mengacu pada cuplikan video dan juga rincian penerapannya, hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding dalam pembelajaran SMA Negeri 1 Barekbek menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman konsep. Peserta didik dapat lebih memahami materi yang lebih kompleks, seperti teks prosedur dengan dukungan guru, terutama dalam menganalisis ciri-ciri, jenis, fungsi sosial, dan struktur kebahasaan teks prosedur yang mungkin sulit dipahami secara mandiri. Kemandirian peserta didik. Dengan berjalannya waktu, peserta didik mulai mengerjakan tugas dengan lebih mandiri setelah mendapatkan dukungan awal yang cukup. Mereka dapat mengerjakan soal dan tugas lebih kompleks tanpa banyak bantuan dari guru. Peningkatan keterampilan kolaboratif. Dalam kegiatan berkelompok, peserta didik belajar bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, berbagi pemikiran, dan memberi serta menerima umpan balik yang mengembangkan keterampilan sosial mereka. Kemampuan berpikir kritis. Penerapan scaffolding melalui pertanyaan pemandu seperti what is the purpose of this text membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap materi yang sedang dipelajari. Peningkatan kepercayaan diri. Dengan mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kemampuan mereka, peserta didik merasa lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugas yang sebelumnya mereka anggap sulit. Peningkatan keterampilan bahasa Inggris. Dalam aktivitas seperti membuat kalimat perintah dan menganalisis teks prosedur, peserta didik dapat memperbaiki keterampilan bahasa mereka, khususnya dalam hal penggunaan struktur kalimat bahasa Inggris yang benar. Umpan balik yang konstruktif. Melalui diskusi dan presentasi, peserta didik menerima umpan balik yang membangun, yang membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran mereka, serta memperbaiki kesalahan. Pengembangan karakter. Penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, misalnya beriman, mandiri, kritis, dapat dilihat melalui bagaimana peserta didik menyelesaikan tugas secara mandiri, bekerja sama dalam kelompok, dan memberikan respon yang baik terhadap tantangan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada ZPD. Replikasi penerapan scaffolding dalam ZPD dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, mengidentifikasi perkembangan peserta didik. Guru harus selalu memantau perkembangan peserta didik dan mengidentifikasi kemampuan atau keterampilan yang sudah mereka kuasai. Dengan demikian, mereka dapat menyesuaikan tingkat dukungan yang diberikan. Bentuk replikasinya adalah setelah pengenalan materi atau konsep dasar, guru akan kembali mengulang proses scaffolding yang lebih maju dengan memberikan lebih sedikit bantuan. Kedua, penerapan scaffolding yang konsisten. Guru harus menjaga konsistensi dalam memberikan dukungan melalui teknik scaffolding yang telah terbukti efektif, baik dalam bentuk pertanyaan pemandu, modeling, latihan terbimbing, atau diskusi kelompok. Replikasi dalam poin ini dapat berupa ketika guru bisa menggunakan teknik yang sama untuk memberikan dukungan kepada peserta didik, sambil memperkenalkan elemen baru dari materi yang lebih sulit pada sesi selanjutnya. Peningkatan kompleksitas tugas secara bertahap. Untuk mereplikasi scaffolding, tugas yang diberikan kepada peserta didik harus ditingkatkan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan mereka yang terus berkembang. Contoh replikasinya adalah setelah peserta didik dapat mengidentifikasi, selanjutnya mulai melengkapi kalimat perintah dan komponen teks prosedur, dan pada akhirnya membuat teks prosedur secara mandiri. Kemudian, pemberian umpan balik yang konstruktif secara terus-menerus. Hal ini membantu peserta didik untuk memperbaiki dan memahami materi dengan lebih baik. Umpan balik juga memberikan kesempatan bagi guru untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik telah berkembang. Replikasinya adalah ketika guru terus memberikan umpan balik untuk memastikan pemahaman dan progres peserta didik, dan menggunakan beragam strategi scaffolding. Misalnya, dengan memberikan ilustrasi visual, menggunakan teknologi, atau memberikan instruksi langkah demi langkah dari materi pembelajaran. Replikasi dari poin ini yaitu guru dapat memperkenalkan jenis scaffolding yang baru sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti penggunaan alat peraga atau video pembelajaran untuk memperjelas konsep materi pembelajaran.
Demikian presentasi mengenai penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran teks prosedur bahasa Inggris yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang masih ditemukan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.